Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita, baginda Rasul menyaksikan kita, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di antara kita. Beliau mencatat semua apa yang terjadi di malam ini. Dan ketahuilah, hati-hati pian yang hadir di sini adalah CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak itulah yang akan menjadi saksi daripada ulama yang selalu berfatwa di mimbarnya Rasul SAW. Ulama sudah bermain-main di mimbarnya Allah dan mimbarnya Rasul, ia pikir ia kelak tidak akan ada bukti. Saksi umat yang mendengarkan itu adalah saksi CCTV yang kelak akan dipertontonkan fatwa ia mengikuti fatwa Rasul atau ia berfatwa karena syahwatnya dirinya. Makanya Pak, mau duduk di mimbarnya Rasul nih nggak ada bercanda Pak, jangan bercanda Pak. Jangan berusuh-rusuh, berporno-porno, bercerita kelambu. Itu ulama kadang menghargai mimbar Rasul. Mun ia mau acak-acakan di mimbar Rasul, jangan di mimbar Rasul, buat mimbar sendiri, agama dia sendiri, mimbar dia sendiri. Mau berkisah porno, mau ngajak orang sesat, silahkan Pak, tafadhol. Saya Pak, saya sedih sekali ketika saya menyatakan diri saya umat Rasul, tetapi ketika Rasulullah saya Rasul Nabi saya dipermainkan, saya sedih Pak. Namun pian ini juga kadang-kadang memiliki rasa sedih. Lalu kayak apa pian menyatakan pian cinta Pak? Nabi pian dimain-mainkan, hadis Nabi dibuat guyonan, ayat-ayatnya Allah dibuat permainan. Kayak apa pian Pak menyatakan cinta? Di dunia pian kadang membela Rasul, di dunia pian kadang membela Allah, di dunia pian kadang membela daripada Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia pian kadang membela daripada sunnah-sunnah Rasul yang bujur. Bagaimana kena pian di akhirat minta dibela sama Rasulullah SAW? Malu Pak. Jangan berhayal kena pian. Di sekarang aja pian kadang menghargai Rasul SAW. Pas di mana Bas? Nah mari Pak hargai. Pian juga menghargai. Jangan karena juga syahwat pian baik, tapi pian pikirkan diri pian pikirkan keluarga pian, anak istri pian pikirkan baik. Bujur-bujurlah pian ini mencari guru yang bujur Pak, yang benar. Cari Pak bujur-bujur yang bisa membawa pian, menghantarkan pian kepada Rasul, kemudian untuk dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun pian sudah salah di dunia, pian akan salah di akhirat. Rugi kenapa? Di dunia dia sudah tidak bisa bertanggung jawab. Seorang ulama di dunia telah menipu pian, ia telah menipu Allah, ia berani menipu Rasulullah SAW. Bagaimana ia kena akan menjaga pian Pak? Di dunia saja pian karena dijaga, malah dilalai-lalaikan. Mau kayak apa Pak? Nabi pian ini Pak, Rasul Pak, Tuhan pian Allah. Makanya Habib ini kadang sedih, orang ini kadang syirik. Syirik dosa paling besar. Syirik katanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apabila pian ini kedukun, nih ya, mau pian kedukun kan dikatakan syirik Pak. Ya, percaya sama ini, percaya ini. Mun pian juga percaya kepada guru yang munafik, guru yang tidak menghantarkan pian meskipun bolongnya 10 kilo, meskipun muridnya ribuan, pian juga syirik Pak. Karena pian lebih mentaati perintah ia daripada pian mentaati perintah Allah dan perintah baginda Rasul SAW. Pian syirik Pak. Coba mempada acara guru ini pian puasa rame, acara Isra Mi'raj dikit malas berjalan. Mau baca maulid Nabi malas berjalan. Diundang maulid pian malas, ngeluarkan duit pian malas untuk mengadakan acara. Tapi acara guru ini, karena pengen dibanggakan, karena pengen sugih ini, gura guru, semua guru. Mon guru pian ini kada takarrub kepada Allah Pak, itu jangan diumpatin, pian yang rugi. Nah maka dari itu mari Pak, ini adalah peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah yang diminta membuktikan Pak. Di dalam peringatan ini, kenapa harus diperingati peringatan Isra wal Mi'raj daripada Rasulullah SAW? Karena Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ini adalah sebuah perjalanan yang Allah agungkan dan muliakan, yang telah diberkahi oleh
Allah di dalam perjalanan tersebut untuk membawa pian menjadi manusia yang paling mulia daripada malaikat. Mun pian sudah kada bisa menghargai Isra Mi'raj, pian kada bisa menghargai jerih payah manusia, maka pian jangan berhayal pian akan menjadi orang yang lebih mulia daripada malaikat. Makanya kan sholat dikatakan sirajul mukmin, sholat dikatakan mi'rajul mukmin. Pak, mun pian sholat, pian juga mi'raj Pak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun pian kada sholat, apa menyatakan takwa? Pian kada sholat, apa Pak? Dengar adzan Pak, bini nyetel TV, kada sholat, kada ambil wudhu, pian diam saja Pak, malah duduk. Dia kada kopi nih, ayo nonton bersama dia. Apa Pak? Anak pian adzan maghrib kada pian cari Pak. Coba mun pian punya ayam, adzan maghrib dicari kada Pak? Hah? Dicari Pak. Ayam hilang hampir maghrib pian cari, kambing hilang hampir maghrib dicari. Tapi mun anak pian kada ulit Pak maghrib kada pian cari, bahwa pian lebih menghargai ayam daripada anak pian. Di sini kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian telah menelantarkan amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua amanah-amanah Allah yang harus pian jaga. Mun ayam itu Pak bukan amanahnya Allah, itu amanah perut pian baik. Mun habis takut kada makan, kadus takut miskin. Tapi Pak Ai, mun anak nih Pak Ai yang menentukan pian ini selamat kada. Mun pian kena masuk surga Pak, masuk surga nyaman sudah Pak, duduk di surga. Pas tiba-tiba anak pian masuk neraka, ditanyakan, kamu ini masuk neraka karena tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Hanya jawab si anak, sholat ini apa malaikat? Kenapa kamu tidak tahu sholat? Apakah di dunia kamu tidak pernah dipelajari? Bapak saya tidak pernah nyuruh saya sholat. Bapak saya tidak pernah mengajarkan apa yang namanya sholat. Pian ditarik Pak, yang dari surga tadi ditarik. Makanya sama Rasul, anak umur 10 tahun kada sholat disuruh cambuk Pak, cambuk. Anak 10 tahun disuruh cambuk. Kalau sudah balik, apalagi tua Pak, kada sholat diapakan Pak? 10 tahun suruh cambuk Pak, yang tua diapakan Pak, kada sholat? Hah? Pian pikir ancaman ini cuma kepada kanakan Pak, yang 10 tahun saja yang masih belum tahu dosa diancam cambuk Pak. Lalu apakah yang sudah tua kada ada ancaman? Diancam Pak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah, maka setiap sahabat atau setiap kaum muslimin yang ia menyatakan muslim tidak sholat dibunuh Pak. Karena ia dianggap orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ia merongrong daripada agama Islam. Nyatakan Islam kada sholat, nyatakan Islam mabuk. Tambah baik. Nah sekarang cuma baik, sekarang ini dirusak yang namanya HAM, hak asasi manusia. Maaf kalau ada pejabat pemerintah atau polisi di sini. HAM ini merusak Pak, merusak agama kita. Mereka tidak tahu, para pejabat mengambil undang-undangnya negara luar dimasukkan ke kita dengan anjuran HAM. Padahal mun kita ini beribadah, mun kita sholat, kita tidak akan pernah bermaksiat. Nggak usah dianjurkan HAM. Akhirnya ketika HAM, anak kita sudah kada bisa kita marahin Pak, kada bisa kita sarikin. Pian Syarif marah kepada anak kena KDRT, dilaporkan piannya ditahan. Mau sudah anak ganal sedikit Pak, SMP sudah mabuk, SMP tahu pacaran, sudah merusak binian, sudah begini, apa jadinya pian baik? Apa yang dikatakan HAM? HAM ini Pak, kalau dalam bahasa Arab bau Pak. Bau. Iya, HAM dalam bahasa Arab ini HAM bau. Makanya bukan hak asasi manusia, itu bau sebenarnya, mau merusak pian, mau menjadikan rumah tangga pian bau. Cambuk baik. Mun pian nyambuk anak karena untuk mendidik anak agar sholat, kemudian ada polisi yang marah, panggil saya Pak, saya yang akan bebaskan polisinya yang saya penjara. Kayak apa orang-orang nulisan anak? Coba mun anak pian ini akhirnya jadi pemabuk, anak pian telah menodai wanita lain, atau anak pian ini menjadi penjudi, ditangkap sama polisi, digebukin di sana, ia tidak berbicara HAM. Tetapi kalau pian memukul anak untuk diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ikut marah. Mau jadi apa nih Pak? Nah kita ini mau dijadikan daripada hancur Pak, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki tata krama.
Maka itu anak disuruh didik dari umur 10 tahun, diwajibkan hingga ketika ia balik umur 13, 14, 15 ia menjadi balik dan baligha, ia sudah memiliki ketakwaan di dalam diri, ia memiliki keimanan, ia sudah tahu baik, sudah dicampur. Hingga kalau sudah dewasa ia berumah tangga, ia berjalan di dalam bermasyarakat, ia sudah punya akhlak, ia sudah punya tata kerama. Nah, kalau pian sudah bisa mendidik anak pian, bisa tegas kepada keluarga pian, disinilah pian dikatakan seorang imam yang baik, seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang baik. Maka pian akan dihormatin oleh istri pian ketika pian telah menghormatin Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan ketika pian sudah mendidik anak pian, maka pian juga akan dihormatin oleh anak pian, dihantarkan juga pian oleh anak pian sebagai rasa syukur daripada anak tadi, sebagai rasa syukur, rasa terima kasih yang telah dididik oleh pian. Maka ia akan selalu berbakti kepada pian, ia akan selalu mendoakan pian. Ketika pian sakit, ketika pian meninggal, anak ini akan menjadi anak yang soleh, yang menjadi bekal pian untuk dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihantarkan kepada Rasul SAW. Tapi kalau pian ini sudah kada bisa menjaga anak pian, tidak bisa mendidik anak pian, jangan harap di waktu pian sakit anak pian akan mengaji. Yang ada ia akan berkeliaran di luar, ia akan mabuk-mabukan. Yang ada pian harusnya dibanggakan oleh anak pian, tetapi pasti pian suatu saat akan dipermalukan oleh anak yang telah menghamili anak orang lain. Ia akan pasti datang kepada pian dalam keadaan habis berzina.